Ibu-ibu sekalian muslimat, pada kesempatan kajian kali ini kita akan mengambil ibrah dari sebuah rihlah atau perjalanan besar melalui sosok yang sangat besar sekali, yang namanya sebenarnya tidak asing termasuk bagi kita orang Indonesia, walaupun dia berasal dari ujung benua lain, yaitu Ibnu Battuta, atau dalam lisan kita Ibnu Battuta. Nama Arabnya atau julukan Arabnya adalah Ibnu Battuta kalau bahasa Arabnya. Kita menyebutnya Ibnu Battuta. Barangkali ada yang baru tahu nama ini. Sudah dengar? Baik, pernah dengar nama ini? Pernah. Baik. Iya, masalah tahu siapa nanti. Pernah dengar dulu lah. Setidaknya mendengar namanya itu penting kan. Kita kan juga pernah dengar nama Sangkuriang gitu ya. Tapi nggak pernah tahu juga orangnya kayak gimana. Jangan-jangan orangnya nggak ada. Ibnu Battuta sebenarnya itu julukan. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Kunyahnya, panggilannya Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. Jadi itu nama aslinya Muhammad sebenarnya. Ayahnya Abdullah, anaknya bernama Abdullah, sehingga dipanggil Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. Tapi lebih dikenal dengan julukannya itu Ibnu Battuta, gitu ya, atau Ibnu Battuta bahasa kita. Apa yang membuat dia menjadi sangat terkenal di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia, karena memang dia punya catatan tentang Sumatera, dia pernah sampai ke Sumatera, gitu ya. Dan dia bercerita tentang Jawa. Jadi nama Jawa, apalagi Sumatera, itu disebut dalam perjalanannya, dicatat dalam kitabnya yang sangat terkenal. Dan beliau mencatatnya pada abad ke-8 Hijriah. Itu tahun 700-an, ya sekitar 740 atau bahkan kurang sebenarnya Hijriah ya. Atau sekitar abad ke-14 Masehi, tahun 1300-an. Tahun 1300 Masehi itu sudah cukup lama. Sehingga kalau Ibnu Battuta sampai di Indonesia atau di Sumatera pada tahun itu atau abad itu artinya dia sebelum Vasco da Gama, dan tentu juga jauh sebelum Christopher Columbus yang menjelajah dari Spanyol, gitu ya. Jadi lebih dulu Ibnu Battuta sampai ke sini. Cuma Ibnu Battuta tentu berbeda. Selain lebih dulu, ada banyak perbedaan yang mencolok antara apa yang dilakukan oleh Ibnu Battuta dengan karyanya dengan apa yang dilakukan oleh para petualang atau penjelajah dunia. Kalau kita mendengar atau tahu nama Vasco da Gama dan lain sebagainya, sebagai para penjelajah dunia yang katakanlah menemukan dalam tanda petik menurut bahasa mereka jalan Eropa ke Asia, termasuk Asia Tenggara, sebelumnya ke India. Mereka itu melakukan itu dengan sebuah misi ekspedisi yang tidak tanggung-tanggung, yang didanai baik secara resmi oleh pemerintah atau oleh katakanlah kekuatan dana yang sangat besar dari korporasi atau kumpulan para pedagang. Karena pertama itu membutuhkan dana yang sangat besar. Yang kedua, tentu saja ada tujuan-tujuan selain sekedar penjelajahan, gitu ya. Mereka mencari pasar baru, baik itu untuk memasarkan produk mereka, tapi tentu sebelumnya mereka mencari sumber ekonomi baru yang mereka butuhkan. Kita tahu itu, gitu ya. Perjalanan Christopher Columbus itu menghasilkan 2 periode emas bagi Spanyol ketika mereka menemukan tambang emas di Amerika Latin. Vasco da Gama dan lain-lain kemudian mencari rempah dan lain sebagainya, yang kemudian menemukannya di Asia Tenggara dan terutama di Indonesia, sehingga Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda semuanya sampai ke negeri kita. Coba bayangkan saja. Itu perbedaannya. Artinya mereka dibiayai secara resmi oleh pemerintah,
atas misi pemerintah atau kepentingan ekonomi didanai oleh korporasi itu karena membutuhkan dana yang sangat besar dan tujuan ekonomi. Tapi Ibnu Battuta ngapain sampai ke Sumatera? Pertanyaan, buat apa ke Sumatera? Buat apa sampai bercerita tentang Jawa, sampai ke Filipina, dan melakukan perjalanan yang itu tidak mungkin dilakukan oleh orang per orang sesungguhnya. Ibnu Battuta melakukan perjalanan itu sendirian, dalam arti tidak dalam satu misi korporasi ataupun misi pemerintah atau misi apapun, tidak. Dia seorang muslim berjiwa petualang, dia ingin mencari ayat-ayat Allah di muka bumi dan seterusnya, dan dia melakukan perjalanan itu dari ujung Afrika, dari Tangier, dalam bahasa Arabnya Tangier, kota yang disebut mutiaranya Afrika, kota yang sangat indah, gitu ya. Itu julukannya, disebut Jauharat Afrika. Jadi itu intannya Afrika. Karena kalau kita membandingkan kota-kota Afrika dengan Tangier, itu lain suasana Tangier. Tanya yang barusan keliling-keliling di Tangier, ada orangnya di sini. Nah itu di pojok. Iya, lebih kurang dekat dengan Candi. Jadi dari situ, dan itu artinya ujung Afrika Utara, gitu ya, dari Maroko berkeliling, dan itu bukan hanya satu jalur kelilingnya, mutar-mutar, karena sampai ke negeri-negeri yang kita sebut sekarang sekitar Iran, Uzbekistan, kemudian sampai ke Asia Kecil, sampai ke dekat dengan Eropa, gitu ya, bagian timur, gitu ya. Kemudian ke laut Kaspia, kemudian sampai nembus ke balik lagi ke Afrika, ke Somalia, masuk lagi ke Jazirah Arab, kemudian tembus ke India, ke Sri Lanka, kemudian nyebrang sampai ke kemungkinan sampai ke Thailand, kemudian sampai ke Aceh, Sumatera di zaman Samudra Pasai, dan kemudian kembali lagi atau ke Filipina ke atas, dan terus muter ke Cina sampai ke Beijing, dan terus balik lagi sampai ke Tangier. Ini perjalanan pribadi. Saya akan ceritakan. Dia hanya membawa, ketika keluar rumah, hanya beberapa keping dinar. Artinya berapa keping dinar itu hanya berapa, ya dinar memang emas, tapi kan tidak cukup untuk membiayai perjalanan sejauh itu. Bagaimana seorang Ibnu Battuta bisa berpetualang, katakanlah lebih dari separuh dunia, gitu ya, selama hampir 30 tahun, lebih kurang 25, lebih dari 25 tahun, antara 25 sampai 30 tahun, dengan modal pribadi uang hanya berkata-kata. Ini yang menarik sebenarnya di sini. Bagaimana dia bisa sampai? Bagaimana dia bisa membiayai perjalanan itu? Dan kalau dihitung jarak perjalanan yang ditempuh oleh seorang Ibnu Battuta itu mencapai 140.000 km antara perjalanan darat dan tentu laut. Dia menyeberang 140.000 km, itu artinya kalau umroh kira-kira bolak-balik berapa kali? Berapa kali kira-kira? Ribu km. Ke Mekah itu berapa kilometer sih? Ada yang turun di Jeddah itu berapa kilo? 500. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Kalau ke Jakarta umroh berapa? Nggak nyampe 8.000. Nggak nyampe. Perjalanan cuma sekitar makanya nggak nyampe. Makanya. Berarti sekitar 20 kali bolak-balik, gitu ya. 20 kali bolak-balik. Kira-kira betah nggak di jalan 20 kali bolak-balik ini?
Artinya 140.000 kilometer ditempuh sampai dia pulang kembali dengan perjalanan waktu itu tentunya tidak bisa ya. Orang waktu itu melakukan perjalanan jauh tidak bersekian. Mau ngapain? Mau jalan-jalan. Alasan jalan-jalan itu sulit untuk kemudian dipakai oleh Ibnu Battuta. Terus kemudian ya untuk refreshing. Gimana refreshing? Kalau kita iya naik pesawat 2 jam, 3 jam, 4 jam, waktu walaupun 9 jam, tapi kan setelah itu tidur di hotel. Lah waktu itu orang keluar naik onta gitu kan. Terus kemudian harus menembus padang pasir, naik turun gunung. Bagaimana refreshing? Kemudian di tengah jalan dia ketemu siapa, ketemu apa gitu. Kemudian ada wabah apa, masyarakatnya bagaimana, berbeda-beda. Itu sulit dibayangkan. Dan itu 140.000 kilometer gitu. Ibnu Battuta itu sangat luar biasa. Nah ini yang menarik. Ibnu Battuta lahir di Tangier pada tahun 703 Hijriah atau Tangier. Tulisnya Tangier. Tangier. Itu adalah ungkapan bahasa Frank atau bahasa Eropanya. Bahasa Arabnya Tangier tulisannya. Tangier. 703 Hijriah atau di abad 14 tahun 1300-an. Tahun 1300-an. Masih 703 Hijriah. Nah, dari suatu keluarga yang katakanlah secara ekonomi menengah, bukan kaya raya, tapi secara ilmu terkenal sebagai keluarga ulama dan keluarga hakim atau qadhi. Jadi kakeknya, ayahnya juga sebagai seorang hakim atau qadhi, kakeknya juga demikian. Jadi dari keluarga katakanlah secara keilmuan adalah keluarga berilmu, tetapi secara ekonomi biasa-biasa saja, gitu ya. Pamannya itu di Andalus di Spanyol saja waktu itu, zaman itu dari zaman kacau ya, tinggal Granada. Di waktu itu dalam catatannya dia ke Ronda di dekat Malaga. Dia mengatakan bahwa dia berkunjung ke pamannya seorang qadhi atau hakim di sana. Jadi pamannya hakim, orang tuanya hakim, gitu, kakeknya juga hakim, sehingga dia keluarga secara ilmu tinggi, keilmuan. Cuma secara ekonomi menengah. Tentu ini penting bagi kita. Artinya dia bukan seorang yang dengan harta melimpah dia kemudian begitu saja pergi. Nah, satu hal yang dimiliki oleh seorang Ibnu Battuta, walaupun tentu saja sejak kecil dia berguru kepada keluarganya dan kepada lingkungannya di Tangier, kota yang sangat indah sekali gitu ya. Belajar agama dan sejak kecil dia hafal Quran. Terus mulai, tentu hafal Quran itu biasa waktu itu ya, karena pendidikan dasar itu mulai dari Al-Quran gitu ya. Tapi ketika masuk ke pelajaran lanjutan, yaitu fikih, hadis dan fikih, tentu para keluarga hakim, masalah fikih itu di saat ini, Ibnu Battuta tidak sampai katakanlah matang dalam masalah keilmuan yang lain, terutama bidang fikih yang menjadi bidang yang ditekuni oleh keluarganya sebagai hakim. Karena pada usia 21 atau 22 tahun dia sudah mulai keluar dari rumah dan berpetualang. Biasanya secara umum dalam bidang keilmuan Islam, seseorang matang di pendidikan lanjutan, kalau bahasa kita tuh di pendidikan tingginya, itu di usia 30 tahun untuk menjadi seorang hakim ya. Soalnya tentunya seorang hakim bukan seorang yang biasa keilmuannya, karena dia sudah menguasai fikih dengan segala permasalahannya, sehingga dia layak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, perselisihan dan sebagainya. Itu hakim pun harus punya ilmu yang sangat tinggi dan luas. Itu biasanya matang di 30-an. Itu juga kalau kita susah, 30 tahun sudah matang seperti itu gitu ya. Kalau kita sih udah baru besar kalau begitu. Nah, sehingga untuk ukurannya pada masa itu seorang Ibnu Battuta itu belum matang. Dia tidak sempat katakanlah menamatkan, menyelesaikan yang pendidikan tingginya.
Karena di usia 21 tahun, 22 tahun dia sudah mulai berpetualang. Dia mengakui dalam kitabnya bahwa dia punya semacam kecenderungan lain selain katakanlah duduk secara formal di bangku sekolah kalau bahasa kita gitu ya, untuk duduk belajar dan seperti itu. Dia punya kecenderungan untuk berpetualang. Tentu berpetualang di sini sekali lagi ya tidak bisa dengan bahasa kita sekarang, karena ingin jalan-jalan, karena punya hobi motret gitu kan, apalagi selfie di mana-mana gitu ya. Kalau sekarang itu begitu gitu ya. Kalau zaman itu orang berpetualang itu pada dasarnya ketika dia mengungkapkan tujuannya pertama kali, dia harus mengungkapkan satu tujuan yang jelas gitu ya. Dia mengatakan, aku keluar rumah untuk pergi berhaji. Karena itu yang paling mudah dipahami oleh siapapun. Dia keluar rumah ngapain? Pergi haji, kan gitu. Tentu dari Tangier sampai ke Mekah itu udah sekitar 6.000 sampai hampir 7.000 km ya. Kalau naik pesawat, kalau naik darat ya jelas lebih dari itu. Nah, tetapi pada kenyataannya ketika kita mengikuti perjalanan seorang Ibnu Battuta, itu betul memang Ibnu Battuta kemudian haji. Bahkan Ibnu Battuta karena pergi bolak-balik gitu ya, artinya dia berkeliling sehingga ke Mekah itu sampai haji itu sampai 6 kali. Haji sampai 6 kali gitu ya. Tapi sebenarnya dalam perjalanannya dia tidak langsung mengikuti jalur yang biasa ditempuh oleh para rombongan atau orang-orang yang berangkat dalam rombongan haji gitu ya. Jadi kadang-kadang dia sampai di satu kota, dia akan berhenti lama, belajar dulu atau apa dulu gitu, atau menjelajahi kota itu atau wilayah itu, kemudian dia tertarik dengan sesuatu dan itu akan mengantarkannya ke kota lain yang itu bukan kota yang dilewati atau dilalui oleh kafilah haji. Nah itu dia. Jadi memang dia santai sekali gitu untuk haji itu. Intinya maksudnya ada tujuan yang katakanlah di sini bukan tumpang tindih ya, artinya ganda gitu ya. Dia satu sisi ingin haji, tapi sisi lain ketertarikannya untuk menjelajah membuat dia kemudian menempuh perjalanan yang kadang-kadang keluar dari jalur perjalanan haji. Dan itu tidak sederhana gitu. Artinya tidak hanya sekedar singgah 1 hari 2 hari, bisa setahun 2 tahun gitu untuk sampai ke tempat haji. Itu satu. Yang kedua, Ibnu Battuta keluar dari rumahnya itu tidak dengan rombongan resmi haji. Maksudnya apa? Pada zaman itu, kalau ada rombongan yang hendak pergi haji, maka itu biasanya melalui satu proses atau prosedur yang resmi ya. Kayak itu sekarang lah ONH gitu kan. Kenapa? Karena pemerintah berkepentingan. Pemerintah akan katakanlah mengawal rombongan ini gitu ya. Kemudian memastikan dengan surat atau rekomendasinya untuk di setiap tempat yang dilalui mereka aman gitu ya. Ya, otomatis begitu gitu. Nah, sehingga mereka bisa sampai ke Mekah dengan selamat, dengan lebih mudah, dan begitu juga kembali. Tapi Ibnu Battuta tidak. Dia keluar rumah tidak dengan rombongan haji karena tidak di waktu yang biasanya kafilah haji berangkat. Berarti dari awal memang dia mengatakan aku ingin haji, karena itu adalah bahasa yang mudah dipahami di masa itu. Tidak seperti sekarang pengen apa? Liburan. Susah orang jalan-jalan liburan pada masa itu. Liburan dari apa? Gitu. Kalau liburan dari pekerjaan, liburan dari apa? Kalau itu kan enggak ada istilah cuti waktu itu, gitu ya. Ya jalan-jalan, liburan, nyantai, refreshing itu semuanya enggak bisa diterima bahasanya. Paling mudah haji. Nah, tetapi sekali lagi dia mengambil waktu yang tidak biasa dengan keberangkatan kafilah haji. Itu yang menarik, gitu ya. Nah, dan tidak dengan kafilah haji otomatis, gitu ya. Dan dia mengatakan bahkan aku pergi tidak dengan seorang pun yang aku kenal. Tentu dia pergi dengan banyak orang karena tidak mungkin lah dia sendirian, betul-betulan sendirian gitu di atas ondak. Enggak. Dia dengan rombongan, cuman rombongan yang seketemunya di jalan. Kadang-kadang dia ganti rombongan, pindah rombongan karena ada rombongan mau kemana, ke tempat lain, dia tarik ke tempat itu. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi pada dasarnya dia tidak membawa teman yang katakanlah dari rumah, teman sebaya, teman aku, enggak gitu.
Ini menarik. Sehingga dari sini kita tahu lah, beda dengan Vasco da Gama, tadi beda dengan Columbus, beda. Columbus itu sebelum keluar dari Amerika, dari Spanyol, itu datang dulu ke Ferdinand dan Isabel yang baru saja menang melawan Granada. Bahkan Columbus termasuk yang hadir menyaksikan penyerahan Granada kepada Ferdinand dan Isabel. Gitu ya. Saat itulah dia minta restu dari Ferdinand dan Isabel untuk kemudian memulai sebuah petualangan kemana? Ke India. Tapi melalui Amerika. Maksudnya melalui Amerika gimana? Apakah dia tidak tahu ada Amerika? Tahu dia. Nggak mungkin tidak tahu. Nanti ini kisahnya lain. Columbus itu tidak menemukan. Tidak tiba-tiba dia menemukan Amerika. Enggak, dia tahu. Memang dia sengaja mau ke India melalui jalur Amerika. Kenapa? Kok bagaimana dia begitu? Emangnya dia spekulasi kesasar gitu di laut itu, Atlantik. Atlantik itu untuk bisa ditembus pakai kapal waktu itu, kapal layar, itu bisa berbulan-bulan di Amerika, nggak bisa dengan begitu saja. Itu nggak kesasar Columbus itu. Columbus itu bawa peta. Petanya siapa? Bukan peta buta. Itu peta yang dia pelajari dari tulisan-tulisan para geografi, ahli geografi Muslim, termasuk Abu Ubaid al-Bakri. Abu Ubaid al-Bakri sudah mengatakan 400 tahun sebelum Columbus bahwa kalau Anda atau kalau matahari itu tenggelam di Atlantik, maka akan terbit di Cina. Gitu loh. Atau terbit di bukan terbit di Cina, terbit di belahan bumi lain. Kalau engkau berlayar ke Atlantik, maka engkau akan muncul di Cina, gitu loh. Abu Ubaid al-Bakri. Jadi ketika dia berpikir ke India dan dia sudah tahu dari Vasco da Gama bahwa India itu dekat dengan Cina dan sebagainya, dia tembus saja ke barat. Tahu Vasco da Gama kemana? Kalau Vasco da Gama itu dari Atlantik itu kemudian mengikuti perairan Afrika Barat, terus muterin Afrika, gitu ya, sampai ke Madagaskar, ke laut Aden, Arab, kemudian dia masuk ke laut Oman, kemudian dia ke India dari situ. Nah, nyampe ke Vasco da Gama memutari Afrika. Columbus aku ingin perjalanan baru, dan dia punya peta geografi dari Abu Ubaid al-Bakri dan lain-lain, bahwa kalau engkau menembus ke barat dari Atlantik, maka engkau akan muncul di Cina. Jadi udah clear itu masalahnya. Jadi Columbus itu nggak menemukan, enak aja. Lainnya kan nggak ada orang di Amerika saat itu. Jelas lah. Artinya secara ilmiah Columbus itu mempelajari petanya kaum muslimin, gitu ya. Dan itu sudah ditulis sekitar 300-400 tahun sebelum Columbus berangkat. Jadi udah terlalu nggak update lah, kudet lainnya kalau bahasa sekarang. Baik, kita kembali. Nah, bagi seorang Ibnu Battuta tentu mudah pada saat itu, setidaknya bagi dia tidak sulit untuk menemukan peta-peta itu, gitu. Karena kaum muslimin, ilmu geografi itu tua sekali bagi kaum muslimin. Kaum muslimin sudah memetakan katakanlah wilayah-wilayah yang dikuasainya itu beratus-ratus tahun sebelum Ibnu Battuta, gitu. Jadi kitab-kitab seperti dulu geografi peta-peta itu kan tidak sekedar peta-peta buta kayak kita, itu kan buku. Kalau tahu buku Mu'jamul Buldan, itu ensiklopedia negeri-negeri, itu kan intinya sebenarnya tentang geografi, tentang geososial dan geografi. Itu lebih dari 30 jilid. Itu harus dibaca negeri ini, jalannya kemana saja, baru kemudian digambar, gitu. Nah, tapi kemudian petanya pun digambar oleh Al-Idrisi sekitar 200 tahun sebelum, atau 150 tahun sebelum Battuta sudah digambar. Bahkan bola dunia sudah dibuat oleh Al-Idrisi, gitu ya. Bola dunia. Jadi Al-Idrisi menggambarkan bahwa bumi itu bulat loh, dari awal, gitu ya. Jadi intinya ketika menjelajah seperti ini tentu tidak blank sama sekali seorang Ibnu Battuta, apalagi dia seorang terpelajar, gitu ya. Sehingga ketika dia keluar dari negerinya di Tanja di Maroko dan dia bergerak melalui daratan Afrika Utara. Tujuan pertama kali adalah dia sampai ke Tlemcen di Jazair, gitu ya. Jadi Maroko, Jazair, kemudian Tunis, gitu ya. Dari Tunis kemudian dia sampai Libya, Mesir, kemudian dari situ kemudian dia kadang-kadang turun dulu ke bawah ke Sudan, kemudian dia nyebrang ke Jeddah, kan gitu. Seperti itu.
kemudian dia balik lagi ke Afrika, nyebrang lagi, dan seterusnya, terus menjelajah. Jadi dia tahu kota-kota itu karena kota-kota atau wilayah-wilayah itu sebenarnya sudah terpetakan oleh umat Islam beratus-ratus tahun. Ini menunjukkan bahwa tingkat keilmuan atau perkembangan keilmuan, terutama geografi umat Islam itu sudah sangat-sangat matang pada saat itu. Tapi tentu saja tidak detail sekali, tidak lengkap sekali, gitu ya. Sehingga Ibnu Battuta, gitu ya, ketika masuk ke satu wilayah, gitu, dan dia kemudian memetakan juga wilayah itu dan kemudian menceritakan, bukan sekedar menceritakan wilayahnya, tapi menceritakan orang-orangnya, kebudayaannya, kebiasaannya, kemudian hasil buminya, politiknya kalau ada, kondisi masyarakatnya. Jadi ini pemetaan yang sangat luar biasa, bukan sekedar pemetaan geografi. Ibnu Battuta itu bukunya, kitabnya Rihlah, itu bahasa kita bisa dikatakan itu laporan detail tentang sebuah perjalanan. Gitu ya. Saya sudah 2 kali di Maroko, Spanyol, tapi belum membuat laporan. Seharusnya buat laporan jadi buku gitu. Ya, tenang saja, sudah ada asisten. Kalau nggak jadi juga repotnya. Ibnu Battuta tuh buat laporan itu, gitu ya. Tapi perjalanan 15 hari mah nggak bisa buat laporan soalnya. Untuk alasan aja seharusnya bisa. Karena ada hal-hal menarik yang harus kita ketahui. Nah, dari laporan Ibnu Battuta inilah sebenarnya Ibnu Battuta tadinya tidak mau juga menulis. Artinya dia memang betul-betul dia seorang petualang, penjelajah dan pecinta alam kalau bahasa kita ya. Artinya Ibnu Battuta itu dalam semua catatannya kita bisa dapati bahwa dia itu menyukai, bahkan kalau dia terdampar sekalipun, dia merasa ketika terdampar itu tidak pernah malu gitu. Kalau kita kan terdampar kan berarti tidak sesuai tujuan, tersesat. Kalau itu enggak, wah ini ada satu daerah yang tidak saya bayangkan sebelumnya, malah senang dia, malah terus berpetualang dan dia mencatat gitu loh. Itu hebatnya Ibnu Battuta itu di situ. Tapi catatannya tidak setiap dia sehingga di situ tempat itu otomatis dicatat. Itu lebih hebatnya lagi. Jadi Ibnu Battuta itu tidak punya catatan lengkap di setiap tempat yang dia singgahi. Catatan lengkapnya nanti setelah dia balik hampir 30 tahun kemudian dia tulis ulang semua yang dia alaminya. Nah, iya otomatis lah. Sehingga kemudian jadi kitab yang bisa kita baca, gitu. Jadi setelah 30 tahun itu ingatannya di setiap negeri ada apa saja, kan? Dan itu luar biasa karena para peneliti kemudian menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ibnu Battuta itu betul-betul faktual dan bahkan memberikan banyak hal informasi yang tidak diketahui oleh banyak orang lain. Yang jadi masalah memang dia seorang pecinta. Artinya ketika dia terdampar sekalipun dia tidak pernah mengeluh. Kalau kita mah kan enggak ngedorong barang begitu aja kan, waduh udah amat udah lain udah berjalan. Apalagi nggak bisa mau apa dikit aja gitu. Kita kan medianya itu untuk mengabadikan tuh foto juga gitu. Ibnu Battuta ada kayak gitu. Dia malah senang gitu dengan kondisi itu. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda nih. Artinya dia tidak ingin bahwa perjalanan itu selalu mulus, selalu enak. Dia tidak berpikir begitu, gitu ya. Bahkan dia menceritakan, Ibnu Battuta sampai menceritakan bagaimana di suatu negeri ada wabah contohnya, atau dia terkena penyakit demam. Dia sangat berat sakitnya ini tuh, kemudian dia dapatkan dia bagaimana mengalami penyakit itu. Bahkan sebagian orang yang bersamanya, contohnya ada makanan gitu yang dia makan yang aneh gitu, orang-orang yang makan bersamanya itu banyak yang mati. Dia enggak, memang dia kuat secara fisik gitu. Tapi yang menarik kemudian menceritakan bagaimana dia mencari obat di negeri itu dengan tanaman apa dan bagaimana dia racik, karena dia sendiri juga seorang tabib. Dia menguasai tentang masalah tanaman-tanaman, obat-obatan. Dan jangan heran gitu ya, karena beberapa ratus tahun sebelum Ibnu Battuta gitu, masalah pengobatan tradisional kalau bahasa kita sekarang sebenarnya, karena kita membedakan pengobatan modern dengan herbal gitu ya. Tapi sebenarnya kan pengobatan tak selalu justru itu kan. Orang manusia itu mengobati dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan, sebenarnya begitu. Nah, beratus-ratus tahun sebelum Ibnu Battuta gitu ya. Apalagi di Afrika Utara dan di Andalus gitu, kita mengenal ahli-ahli pengobatan herbal yang sangat luar biasa. Bahkan di Spanyol itu kaum muslimin mengembangkan obat-obat tanaman itu sampai 2000 jenis obat-obatan tanaman di Spanyol. Kaum muslimin yang menanamnya.
dan itu termasuk obat-obatan dan bunga-bungaan gitu ya. Dan kemudian ilmunya berkembang, ada ulama-ulama seperti Al-Baitar, Ibnu Baitar, dan Al-Idrisi sekalipun dalam kitabnya Nuzhatul Mushtaq itu ada bagian-bagian tentang masalah pengobatan dengan tanaman-tanaman itu. Jadi kaum muslimin di Spanyol itu dalam satu pengobatan itu mereka lakukan seperti itu. Iya, yang masalah lebih dulu sih itu masalah lain. Tapi kaum muslimin mengembangkan itu sangat luar biasa. Jadi Ibnu Battuta ketika melakukan rihlah, dia tidak dalam kondisi kosong-kosongan amat gitu ya. Dia betul muda usianya, baru 22 tahun, tapi dia menguasai pengobatan itu. Jadi menarik, dia sampai di satu negeri gitu ya, dia sampai kemudian mencoba untuk melakukan pengobatan dan berhasil dengan mengobati. Sehingga itulah peran yang penting bagi kita. Kalau perjalanan sekarang kan balik, wah dapat argan, gitu. Ternyata bagus, dicoba, dites gitu. Itu di Maroko gitu. Hanya berita gitu aja gitu. Tanya orangnya tuh yang beli argan. Argan itu tanaman purba yang hanya ada di Maroko, dan itu untuk obat-obatan. Jadi penelitian klinisnya dari Prancis itu melihat orang-orang Maroko yang usianya 50-an tahun ke atas yang mengkonsumsi argan gitu ya, dan memproses argan karena sebagai minyak. Itu mukanya atau yang lain dah keriput, tapi tangannya itu tidak keriput. Tertarik nggak Bu? Itu argan. Afgan, argan. Minyak. Itu untuk kecantikan dan untuk pengobatan. Di daerah selatan Maroko itu katanya rumah sakit kurang laku karena orang-orangnya mengkonsumsi argan. Gitu lah, sampai tua-tua. Alhamdulillah, udahlah. Itu kan oleh perjalanan tadi kan. Bawa nggak ya? Bawa, kemarin dapat 1. Iya, itu tanaman purba di dunia hanya ada 2, di Maroko dan di Amerika Latin. Tapi di Amerika Latin tidak dikonsumsi, di Maroko dikonsumsi. Itu pun jarang. Nanti yang soal itu nanti. Ini contoh-contoh. Maksudnya kalau itu kita sekarang kan cuma begitu, paling informasi gitu. Ibnu Battuta itu sampai melakukan praktek dan dia laporkan dalam bukunya. Dia ceritakan itu, sehingga kita bisa, banyak orang yang dapat manfaat dari situ kan. Ternyata di negeri ini ada tanaman ini, ada bunga ini bisa berfungsi untuk obat ini dan seterusnya kan begitu. Artinya sekali lagi, Ibnu Battuta itu ketika cerita dia sampai terdampar sekalipun, kan kapalnya pernah pecah terkena badai, kemudian dia terdampar itu, tujuannya ke Jeddah, terdampar ke Somalia. Nggak kebayang oleh kita. Itu baru-baru ada kata-kata mengeluh atau apa, sama sekali enggak. Dia memang jiwanya petualang, malah senang di negeri ini ada apa dan seterusnya gitu. Dan kemudian catatannya sampai ke kita gitu ya. Apa yang ada di negeri-negeri itu pada abad 14 Masehi gitu ya. Itu jelas jauh lebih detail ketimbang catatan-catatan Vasco da Gama ataupun yang lain, yang intinya dia hanya mencari rempah, ingin membeli atau kemudian ingin merampok. Itu beda sekali. Perjalanan hajinya selesai di haji, otomatis di Jazirah Arab ya, itu tidak selesai di situ. Artinya ketika selesai haji dia tidak balik. Nah itu dia untuk menggambarkan bahwa tujuan dia untuk tidak semata-mata haji, dia ingin berpetualang. Maka dari orang-orang datang haji itu kan dia tahu negeri ini dia berbicara dengan banyak orang gitu ya. Tentu jangan tanya kalau kemudian Ibnu Battuta menguasai banyak bahasa, itu pasti lah gitu ya. Dan kemudian berbicara dengan banyak orang dan berbagai negeri, dia tertarik, dia ingin mendatangi negeri-negeri itu. Maka ketika sudah sampai, ini saja kan sudah perjalanan pesawat sudah 7.000 km ya sampai ke Makkah. Dari situ kemudian dia melanjutkan ke timur gitu ya. Ke timur itu kemana gitu. Ya kadang-kadang melalui Kufah, Basrah ke Irak, ke Syam, ke Iran gitu. Kemudian sampai ke India, balik lagi, haji lagi, kemudian pergi ke daerah atas, ke Asia Kecil gitu ya. Bisa jadi melalui Syam, ke Syam, kemudian ke daerah Turki sekarang gitu. Kemudian naik lagi ke atas ke Georgia, Armenia, ke daerah dekat Laut Kaspia, balik lagi, haji lagi, kemudian pergi lagi ke timur. Terus begitu.
sampai 6 kali haji. 6 kali haji. Itu menunjukkan dia bolak-balik sampai lagi ke haji, ketemu lagi orang mana, dan barangkali ketemu orang Indonesia. Nggak tahu. Lagi ya, karena waktu itu di Indonesia sudah ada kerajaan, sudah ada Samudra Pasai, sehingga dan hubungan kerajaan Indonesia waktu itu Aceh dengan Turki sudah kuat, gitu ya, atau sudah mulai kuat, katakanlah begitu, sudah mulai berhubungan. Dan Ibnu Battuta sudah merasakan waktu itu pertumbuhan beberapa kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah. Ibnu Battuta itu kalau kita petakan masanya itu setelah Perang Salib, 150 tahun setelah Perang Salib, gitu ya. Artinya di daerah Syam waktu itu Palestina sudah kembali ke tangan kaum muslimin, gitu ya. Kemudian Mongol sudah takut. Mongol yang tadinya menghabisi Baghdad di masa Ibnu Battuta itu Mongol sudah takluk, bahkan sudah masuk ke generasi ketiga Mongol, dan generasi ketiga itu yang menarik, sudah banyak orang-orang Mongol masuk Islam. Enggak. Sebagian keturunan Mongol itu sudah mulai merangsek ke India dan mulai mendirikan kerajaan Mughal di India. India itu kan kerajaan Islam kan? Mogul India itu kan keturunan Mongol. Tadinya Mongol itu yang memporak-porandakan Baghdad sampai runtuh Baghdad itu, tapi generasi ketiga Mongol itu malah masuk Islam. Itu aneh itu, itu fenomena aneh. Biasanya pemenang itu kemudian dia yang memaksakan peradabannya, atau mau tidak mau peradabannya kemudian akan diikuti. Tapi Mongol itu secara militer unggul, tapi peradaban kalah. Akhirnya generasi ketiganya malah tertarik masuk Islam. Keturunannya mendirikan Mogul India. Jadi Mogul itu kerajaan Islam India yang hanya minoritas menguasai mayoritas India. India itu kan mayoritasnya Hindu. Ketika kerajaan Mogul ini masuk, gitu ya, dan berkuasa di India, penguasanya tetap aja minoritas, Muslimnya minoritas. Sampai sekarang kan minoritas, tidak pernah mayoritas Muslim di India, tapi pernah beratus-ratus tahun penguasanya Muslim. Sampai Inggris datang, gitu ya. Sampai Inggris kemudian memecah kekuatan kaum Muslimin, memelihara Ahmadiyah dan seterusnya, itu kan pemecahan, gitu ya. Karena waktu itu masih kuat sebenarnya Mogul, artinya pengaruh Mogul. Jadi India itu mayoritas Hindu yang dikuasai oleh minoritas Muslim. Dan pengaruh atau dampak Islam masih sangat kuat. Emang yang dibanggakan simbol India sekarang apa sih selain Sungai Ganga? Taj Mahal. Emang Taj Mahal yang dibangun siapa? Umat Islam. Taj Mahal itu peninggalan kerajaan Islam, gitu ya. Kalau sungai mah kan bukan peninggalan, karena emang sungai, gitu. Jadi sampai sekarang simbol India Taj Mahal itu kan bangunan yang dibangun kaum muslimin. Bahkan desainnya itu kan beberapa sisi ingin mengikuti Alhambra, gitu. Jadi seperti itulah, itu lebih kurang. Dan dalam bahasa India serapan bahasa Arab banyak sekali sampai sekarang, gitu ya. Ya coba aja bahasa India. Film-filmnya aja kan judulnya pakai bahasa Arab pasti. Film India kan Muhabbatain. Muhabbatain itu kan dua cinta, cinta bersayap. Oh, lalu gimana? Masih sampai sekarang, gitu ya. Tulisannya ketika kemudian menjadi diserap itu kan kemudian menjadi tulisan Urdu sekarang. Urdu kan dulu sebenarnya kan bagian dari India. Pakistan dan India kan tadinya satu. Kemudian yang Muslimnya kan mereka dulu jadi Pakistan. Tulisannya kan itu kan Arab, itu kan. Kalau kayak kita kan tulisan Jawi kan, tulisan apa namanya Pegon, itu kan gitu sama aja. Itu pengaruhnya begitu kuat. Baik. Jadi Ibnu Battuta itu masa Ibnu Battuta itu seperti itu. Jadi waktu itu Mughal atau Mogul itu sudah mulai tumbuh sebagai satu kekuatan politik Islam di India. Kemudian pas Perang Salib sudah selesai, gitu ya. Kemudian di daerahnya sendiri waktu itu Bani Marin begitu kuat, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih
Yang dialami oleh Ibnu Battuta adalah masa harapan baru kebangkitan Islam sebenarnya. Setelah dihabisi oleh pasukan salib di mana-mana, kecuali Andalus. Dia tentu dekat dengan Andalus. Tonja ke Tangier itu kan tinggal nyebrang hanya 14 kilo ke Spanyol. Waktu itu kan morat-marit Spanyol. Yang tersisa tinggal Granada. Tetapi di luar Granada, wilayah Islam yang lain pada waktu itu sedang tumbuh-tumbuhnya sebenarnya, sedang bangkit dari keterpurukan gitu dan lahir. Dan tentu dia catatan dia tentang Sumatera dan kerajaan yang menunjukkan bahwa di negeri yang begitu jauh, tentu menurut ukuran dia ya, bayangkan saja dari Tangier ke Jakarta ke Sumatera itu sudah berapa ribu kilometer. Kalau pakai pesawat saja sudah hampir 20.000 kilometer gitu ya. Jadi ini sangat tidak bisa dibayangkan oleh seseorang gitu ya. Di kawasan yang begitu luas gitu, dia melihat bahwa negara-negara atau kerajaan-kerajaan Islam sedang tumbuh dan ada harapan-harapan yang sangat luar biasa di masa itu gitu. Nah, dan tentu saja di Asia kecil Turki Utsmani sedang tumbuh-tumbuhnya membesar gitu. Turki Utsmani itu masa-masa penting Turki Utsmani, karena kemudian hanya kurang lebih 100 tahun berikutnya Turki Utsmani kemudian berhasil menaklukkan Konstantinopel karena gitu. Nah, ini masa Ibnu Battuta, maka catatannya sebenarnya lebih kurang catatan manis gitu secara umum gitu ya, karena di masa ini gitu. Tapi yang lebih menarik dari itu adalah ini sisi lain. Saya katakan tadi bahwa menurut pengakuan atau pernyataan Ibnu Battuta sendiri dalam kitabnya, ngomong-ngomong pernah lihat bukunya nggak sih? Enggak ya? Bahasa Indonesia ada ya? Tapi saya khawatir sekali buku bahasa Indonesia itu terjemahan nama-nama dan lain sebagainya itu tidak bisa terbayang mas sekarang. Batu itu dari bata itu bebek. Iya nggak mesti kemudian ibu tuh anak, bukan anak bebek gitu loh. Itu sebenarnya ya bisa itu bisa jadi karena sesuatu yang terjadi mungkin dengan angsa atau apa, kemudian dia didekatkan dengan itu. Ada peristiwa yang terkait dengan itu. Ya, iyalah gitu kan, kayak Abu Hurairah bukan bapaknya kucing karena gitu ya. Tapi itu sebenarnya julukan aja, namanya kan ada Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi saya khawatir buku itu kalau kita baca nggak pernah ngerti, nggak kebayang ini negeri mana gitu, karena dengan nama-nama lama gitu yang belum tentu ada gitu. Sebenarnya ada penelitian baru gitu yang saya punya itu, tapi dalam bahasa Arab gitu, yang sehingga kita lebih memahami ini sekarang di negeri mana, ini di mana. Ketika dikatakan dia berpetualang sampai ke Bulgar itu bukan Bulgaria Eropa yang sekarang. Waktu itu orang-orang yang disebut Bulgar adalah orang-orang Turki atau berkebangsaan Turki yang masih menduduki wilayah dekat Laut Kaspia. Dia sampai di situ, bukan Bulgaria. Itu dia kalau kita nggak ngerti repotnya. Berarti orang Bulgaria sekarang sebenarnya masih keturunan Turki. Bulgaria sekarang itu cuma mereka masuk Nasrani, kan gitu aja. Ya Bulgaria sekarang. Ya baik. Yang menarik adalah ini catatannya, bahwa dia Ibnu Battuta ini ketika keluar rumah dan melakukan petualangan yang tadi menghabiskan waktu hampir 30 tahun, menempuh jarak 140.000 kilometer, itu dia membawa hanya beberapa keping emas modalnya. Ibarat kata kalau kita mau ke Maroko Spanyol bawa duit $5.000 2 bulan, mau hidup di mana? Dan sudah nggak kebayang. Kok bisa ini betul? Ini yang menarik. Dalam bukunya itu ini adalah bagian menurut saya paling menarik gitu ya, dari semua catatannya. Karena Ibnu Battuta bukan aja. Ibnu Battuta nggak ngajar. Betul, di beberapa tempat kemudian dia jadi hakim. Kalau nggak salah di India, di Sri Lanka dia sempat jadi hakim, di Tunis pun dia sempat jadi hakim. Dan tapi itu tidaklah cukup lah gitu. Dan itu kan hanya untuk bukan itu. Dari pergerakan Ibnu Battuta kita tuh bisa mendapat gambaran bahwa dunia Islam itu terbagi dua sebenarnya.
dunia politik dan dunia sosial. Dunia politiknya tadi secara umum kan sedang tumbuh-tumbuhnya gitu ya, ada harapan gitu. Walaupun tetap saja dalam dunia politik kita sejarahnya itu kurang mengenakan, karena dunia politik itu adalah perebutan kekuasaan. Kalau kita baca di belahan negeri Islam manapun gitu ya, setelah periode Khulafaur Rasyidin awal-awal Bani Umayyah gitu, sampai kalau kita sampai Andalus sekalipun ini karena masih fresh. Kalau kita tahu kisah atau gambaran tentang keindahan Madinah Az-Zahra, kota administrasi yang dibangun Abdurrahman An-Nasir, itu yang membuat setiap delegasi asing waktu itu dari Bizantium, dari Konstantinopel, sampai Roma, sampai Inggris, Jerman, kalau datang ke situ itu disuruh nunggu berjam-jam untuk menunggu giliran ketemu dengan khalifahnya kaum muslimin Abdurrahman An-Nasir dan Al-Hakam Al-Mustansir. Itu ditempatkan di satu ruang yang sangat luar biasa indahnya, dengan kolamnya, dengan mosaiknya, dengan apanya. Itu dibuat, bisa nggak ya negeri kita kayak gini? Itu orang barat waktu itu berpikir begitu. Keindahannya nggak kebayang Madinah Az-Zahra itu, nggak kebayang. Waktu itu gentengnya aja dibuat dari satu bahan yang sangat mahal, sampai kemudian dikritik Abdurrahman An-Nasir oleh sang gurunya, enggak benar membiayai genteng aja dengan semahal ini, udah sedekahkan aja. Sampai segitunya. Itu kemudian apa yang terjadi dengan Madinah Az-Zahra? Itu rata dengan tanah, rata dengan tanah. Sekarang tinggal puing-puing. Ekskavasinya dilakukan oleh pemerintah Spanyol dan itu baru 1/10 dari yang seharusnya. Dan itu pun menyisakan masih bekas-bekas keindahannya. Itu puing-puing kita berbekas. Siapa yang menghancurkan? Bukan orang Kristen, kaum muslimin sendiri. Perebutan kekuasaan kemudian 100 tahun kemudian setelah itu hancur, habis. Artinya kita berbicara dunia politik tidak selalu mengenakan, gitu ya. Perebutan kekuasaan, jatuh bangun dan sebagainya. Saya kemarin ditanya, ada yang nanya gini, Ustaz, tolong satu kata saja kesan tentang Granada, tentang Cordoba. Saya bilang Cordoba itu satu kesannya, kesetiaan. Kenapa? Ada satu masjid yang berdiri sendiri tanpa sekalipun suara azan terdengar, dan tanpa seorang pun salat di dalamnya. Setelah 1000 tahun yang lalu, 1100 atau 1200 tahun bahkan, masjid itu disesaki oleh 40.000 jemaah setiap sholatnya. Di zaman itu 40.000 jemaah. Di zaman itu, di saat penduduk London saja baru 100.000 satu kota. Yang sholat di Masjid Cordoba 40.000 sholat Jumat. Tapi sekarang sendirian kita masuk ke sana, gelap yang ada. Padahal dulu kalau masuk ke sana itu, kita masuk dari gerbang, itu taman, itu bunga-bunga yang indah dan jeruk-jeruk yang kelihatan menguning kalau di musimnya. Digambarkannya seperti itu. Jadi orang masuk masjid itu ke taman dulu, dan itu bagian dari masjid, ruang terbuka, cahaya yang melimpah dari mana-mana, dan itu cahaya itu menyeruak ke dalam masjid. Orang masuk masjid, tata bangunannya, arsitekturnya, dan warna-warninya itu seakan-akan membawa kita masuk ke dalam hutan pohon kurma yang sangat indah, yang begitu rindang, dan dari sela-sela dahan-dahannya itu menyeruak cahaya-cahaya dari luar, karena didesain seperti itu, sehingga orang di dalam masjid sholat dan sebagainya itu seakan di dalam sebuah kebun kurma yang sangat luas dan rindang, rimbun. 40.000 jemaah. Coba bayangkan sekarang, sejak tahun 1236, berarti sekitar 800 tahun yang lalu masjid itu sendirian. 800 tahun, Bu. Dia masih masjid sekarang, jelas hanya orang Eropa aja membuat katedral di dalamnya. Tapi dia masjid, masih kelihatan masjid kok. Gitu kan? Nggak boleh lah, mau sholat gimana? Orang sekarang dikuasai mereka. Makanya kesannya kesendirian, sepi, kesepian.
Terus kalau Granada apa? Kesannya satu kata aja. Saya bilang Granada itu mencekam. Enggak tahu kalau Granada itu paradoks. Karena Granada itu keindahan yang luar biasa. Tetapi ketika sultan-sultan yang membangun keindahan itu, keindahan di tengah ketakutan. Karena itu di masa akhir Islam, 250 tahun masa akhir Islam, di mana Granada dikepung dan segala sudutnya oleh kekuatan-kekuatan Katolik waktu itu yang setiap saat menggedor terus. Sehingga keindahan di dalam itu adalah keindahan bagi orang-orang yang di sisi lain sedang ketakutan dan begitu mencekam. Ya, kalau kita bicara tentang pemerintahan Islam, begitulah, gitu ya. Artinya secara politik tidak selalu ideal, Tapi satu hal, catatan Ibnu Battuta tidak hanya menggambarkan aspek politik, itu menarik, tapi aspek sosialnya, kemasyarakatannya, itu yang lebih menarik. Bahwa dia berangkat dari Tanja, dari ujung Afrika, Maroko, dan sampai ke Sumatera, sampai ke Beijing, sampai ke Kashmir, dan itu dia dengan membawa bekal hanya beberapa keping uang emas saja, itu cukup untuk membiayai perjalanannya sampai berpuluh-puluh tahun. Itu karena apa? Karena umat Islam dari ujung ke ujung secara umum waktu itu masih ideal secara umum. Dalam skala politik, di ranah politik itu dari waktu ke waktu terjadi kondisi yang tidak bisa dikatakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tapi secara sosial kemasyarakatan lebih kurang. Bayangkan berapa negeri yang disambangi, yang dilalui oleh Ibnu Battuta, berapa ratus bahkan mungkin mencapai ribu kota yang disinggahi. Dia mendapatkan satu hal yang sama. Setiap kali sampai ke satu tempat, dia tidak pernah berpikir ketakutan bahwa dia akan tinggal sendirian, kemudian kelaparan. Karena dia tidak membuat teman. Dia tidak ditemani oleh seorang yang dekat dengan dirinya. Tidak ada keluarga yang menemaninya. Tidak ada. Ya. Jadi di setiap negeri yang dia singgahi dan dengar, dia tidak pernah ketakutan itu. Kenapa? Karena waktu itu di negeri manapun di belahan dunia Islam, masyarakatnya masih mengamalkan nilai-nilai Islam terkait dengan masalah itu. Ini yang bisa kita sebut dengan nilai-nilai keumatan, bahwa mereka merasa kita adalah satu umat, bahwa kita satu umat. Bayangkan saja, dia orang Arab yang dari Afrika Utara. Sepanjang sejak perjalanan Afrika Utara dia ketemu dengan orang-orang barbar. Terus kemudian ketemu dengan orang-orang bangsa lain, Koptik. Ke Sudan ada lain bangsa, ke Somalia ada lain bangsa, etnik maksudnya. Kemudian ke Hijaz begitu. Kemudian datang ke daerah Iran, itu juga ketemu dengan lain lagi, etniknya. Kemudian Uzbekistan, kemudian ke Turki, daerah Turkmenistan, ke Turki dan seterusnya, sampai ke Cina, yang muslim-muslimnya, dan dia ketemu di situ. Di Beijing ada muslim, dia menceritakan. Gitu. Sampai ke Sumatera, gitu ya. Jelas Melayu, walaupun rajanya Arab dia sebutkan, kan gitu. Keturunan raja kita kan Arab kebanyakan waktu itu. Dia merasakan bahwa umat Islam di sepanjang wilayah Islam yang membentang begitu luar biasa itu, mereka merasa satu umat. Bahwa nilai-nilai Islam itu sebenarnya adalah nilai kekuatan yang sangat-sangat berharga dan mahal yang sekarang kita abaikan. Prinsip apa? Pertama, prinsip tamu, menghormati tamu. Ini nilai Islam. Bahwa di setiap daerah yang dia sudah dia tempati, dia akan dijamu. Dan orang-orang menjamu 3 hari itu betul-betul menjadi sebuah tradisi yang sangat ini. Coba bayangkan, kalau setiap orang, gitu ya, di manapun secara budaya
Kadang orang ada orang asing, saya akan merasa terhormat, berbahagia kalau saya bisa menjamunya 3 hari minimal. Kan dia 3 hari di sana, 3 hari di sebelah sana, 3 selesai. Apa yang dikatakan? Ya lebih dari, iya kan? Masalah penginapan kan selesai. Dan itu bukan hanya penginapan kan? Makan juga selesai kan? Nah, itu dia. Ini nilai Islami betul. Ini kan sendi-sendi kekuatan umat yang sekarang ini sudah rontok. Sehingga dengan rontoknya ini otomatis permasalahan-permasalahan yang seperti ini tidak terselesaikan, kan gitu. Itu masalah bertamu. Yang kedua, masalah Ibnu Sabil, gitu ya. Ini konsep Ibnu Sabil. Ibnu Sabil apa sih? Musafir. Di setiap negeri. Dan yang menarik, itu bukan hanya katakanlah kesukarelaan orang per orang. Itu yang dilaporkan oleh Ibnu Battuta. Tapi ada semacam solidaritas yang dibangun oleh setiap komunitas, setiap masyarakat gitu, untuk bagaimana siapapun orang yang musafir datang ke negerinya itu kemudian tadi selain dijamu secara orang per orang sebagai tuan rumah, itu kemudian diberi kecukupannya sebagai Ibnu Sabil. Jadi ada semacam kalau Ibnu Sabil itu pengorganisasian, tapi sifatnya sosial, bukan pemerintah. Ini menarik, gitu. Ini baru dicatatkan oleh Ibnu Battuta. Jadi ini sudah di luar dari masalah pemerintah. Pemerintah udah tidak mengurusi masalah ini. Pemerintah kan tidak selalu ideal dari catatan saya. Artinya dalam kondisi ideal pemerintah memang hebat, gitu ya. Karena tentu kalau pemerintah punya kekuatan dana yang tidak terhingga sebenarnya. Itu bisa terjadi ketika kita tahu Nurdin Zaki membuat hotel-hotel di setiap kota di negerinya, yaitu gratis. Itu karena pemerintah punya dana, punya PBN, kapasitas. Tapi ketika pemerintahnya morat-marit sekalipun secara politik morat-marit, masyarakatnya tetap, karena mereka secara pribadi, sebagai masyarakat sipil itu maksudnya, di luar masalah urusan pemerintah ini politik gitu ya, atau administrasi negara, mereka terdorong oleh nilai-nilai Islam, ayat-ayat Al-Quran terkait dengan hak-hak Ibnu Sabil. Maka mereka mengorganisir di antara kelompok mereka, dan yang menarik yang mengorganisir itu kadang-kadang berdasarkan kalau kita tuh kumpulan-kumpulannya. Kumpulan apa ini? Tergantung, bisa kumpulan pengajian. Jadi pengajian Al-Islah itu punya rumah singgah untuk musafirin, karena gitu. Itu bisa begitu. Sehingga musafir dari daerah manapun gitu kan, ketika itu bisa singgah di situ. Kalau jumlahnya kapasitasnya 20 orang, bisa makan selama 3 hari gratis, gitu. Wow, itu disebut pengajian disebut itu. Kadang-kadang bukan jamaah pengajian, gitu. Contohnya ada, kalau bahasa kita, persatuan, contohnya orang profesi tertentu, gitu ya. Jadi di satu daerah, kemarin di Maroko ditunjukkan, di Fes terutama, pasar Maroko itu menarik, pasar Fes itu, pasar tradisionalnya. Itu ada blok khusus disebut dengan Najarin. Najarin itu di sini adalah profesinya adalah tukang kayu semuanya, gitu ya. Iya, jadi satu blok ini tukang kayu semua. Di sini Nahasin, ini tukang logam semuanya gitu kan. Kuningan logamnya, emang Kuningan dari dulu terkenal. Sampai ke Maroko ada Kuningan. Kemudian apa? Aktarin apa? Penjual bunga dan parfum. Jadi satu blok khusus. Nanti jadi orang-orang satu blok pasar. Kalau kita kan pasar baju, blok pasar apa kan gitu kan? Itu ada pasar batik gitu kan. Ada ikatannya. Nah nanti mereka satu ikatan itu punya semacam fasilitas itu, gitu ya. Jadi Ibnu Battuta menceritakan bahwa aku ditinggal di kelompok profesi, contohnya tukang kayu. Mereka menjamuku begini dengan makanan ini dan seterusnya gitu. Jadi di sepanjang wilayah Islam itu, dan itu diceritakan sampai ke wilayah Turki sekalipun sama seperti itu. Itulah umat. Siapa yang ngajarin ini?
Itu dia. Maksudnya ini bukan kurikulum wajib dari negara yang ngajar. Ini pemerintahannya udah beda-beda di setiap negara. Kerajaannya beda-beda. Tapi umat ini materi pendidikan yang membangun kemudian pemahaman dan budaya itu bukan pemerintah, tetapi ajaran Islam. Sehingga ada kesamaan itu semua wilayah. Nggak kebayangkan kalau Islam punya rumah singgah bisa menampung 100 orang? Ya itu dia masalahnya, nilai Islam. Nilai Islam belum terbangun dengan kokoh. Ini mereka luar biasa waktu itu. Nah, tentu Ibnu Battuta tadi orangnya detail. Dia menceritakan saya dikasih makan apa, itu diceritakan oleh dia. Dan itu tergantung kepada kondisi di satu daerah, ekonominya tinggi atau rendah gitu ya. Dan tergantung orang itu di profesi apa, profesi ya maksudnya gini, sampai profesi yang rendahan sekali kalau bahasa kita buruh itu punya fasilitas-fasilitas itu, tetapi ya itu makanannya sangat katakanlah sederhana gitu ya. Artinya makanannya itu keras dan sebagainya. Karena memang di daerah itu daerah minus gitu. Tapi mereka punya fasilitas untuk itu. Artinya orang yang minus sekalipun, yang tidak seberapa, itu tetap punya fasilitas publik itu untuk menjamu tamunya. Iya, yes. Ada kendi di depan rumah, orang lewat bisa minum langsung kan gitu. Nah, kalau ini itu malah lewat, kan ini dijamu bermalam. Dan Ibnu Battuta di situ bukan sehari 2 hari, kadang sebulan 2 bulan, kan begitu. Nah gitu ya. Kalau bertamu di rumah itu 3 hari tentu. Tetapi kalau di tempat itu bisa berbulan-bulan, dan itu dijamin. Tapi kadang-kadang juga kata dia dijamu di satu tempat dengan makanan yang enak. Tentu kalau memang kumpulan orang-orangnya kaya dan kemudian secara ekonomi juga maju gitu makmur. Dan tidak jarang gitu ya, ada orang-orang yang memang mencari gitu ya, orang-orang yang punya kelebihan harta itu mencari Ibnu Sabil ini gitu ya. Untuk apa? Ngasih duitnya. Jadi bukan sekedar makan sehari-hari untuk kebutuhan dia tinggal di situ, tapi sampai kamu mau kemana? Ke sana, nih uangnya. Coba ya kan? Mau jalan kemana? Dari Spanyol mulai ke Portugal, nih 2.000 euro. Asik kan? Kan gitu kira-kira kan gitu. Jadi sampai begitu dia ceritain seperti itu. Wah. Dan ini yang menarik, dari sejak ujung Maroko sampai ke Turki, sampai ke dekat Cina seperti itu. Dan bahkan Ibnu Battuta mengatakan, aku merasa jamuan dari orang-orang daerah Turki, daerah Persia, daerah India, daerah terhadapku itu agak berlebihan. Kenapa? Pertama, karena Ibnu Battuta kemudian seorang alim gitu ya. Karena tadi dia dari keluarga ulama sebenarnya, dan dia juga memang belum matang betul waktu keluar. Tapi kan seiring perjalanan dia terus belajar, sehingga dia jadi hakim di Sri Lanka, di India dan seterusnya, gitu ya. Jadi setiap orang yang alim itu dihargai luar biasa. Yang kedua, karena aku Arab. Waktu itu orang-orang itu sangat menghargai orang-orang Arab, apalagi alim ulama. Dia merasa seperti itu di seluruh wilayah, gitu ya. Jadi sampai kalau datang dijamu makan dengan disembelihkan satu kambing dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa umat itu dalam tanda petik gitu ya, dalam tanda petik itu sehat. Walaupun secara politik berantakan, tapi umat ini sehat. Ini menurut saya penting sekali bagi kita. Ini yang kita lemah sekarang. Kenapa kita lemah? Kita sekarang selalu berpikir kalau kita bicara tentang kebangkitan Islam, kemajuan Islam, kita berpikir bahwa tonggaknya adalah politik, ukurannya adalah politik. Betul, dengan menguasai politik banyak yang bisa kita lakukan, tapi bukan berarti politik menjadi pilar dari segala kebesaran itu. Kekuatan umat justru ada dua, di kekuatan politik dan kekuatan sosialnya. Kekuatan sosial yang menarik itu tidak bergantung kepada kekuatan politik. Bahkan ketika kekuatan politik dan itu yang lebih sering morat-marit, justru yang menyangganya adalah kekuatan sosial. Nah, kita ini tidak berpikir mulai dari sini, gitu loh. Kita tuh tidak berpikir mulai dari membangun kekuatan sosial ini. Artinya kalau kita membangun kekuatan sosial sebenarnya, tentu kita tidak berharap seburuk-buruknya persoalan politik, gitu ya. Ketika persoalan sosial, politik itu kan pengaruhnya terhadap sosial, terhadap masyarakat kan. Ketika masyarakat punya
bekal, punya modal untuk katakanlah mandiri, sebenarnya tidak akan betul-betul menjadi tragedi kalau ataupun terjadi morat-marit politik. Itu masalahnya. Tapi ketika umat ini tidak mandiri, tidak punya modal untuk membangun kekuatan internalnya, sekali persoalan politik morat-marit, kita pun ikut morat-marit. Lah bayangkan saja, sekarang sekolah semuanya berharap pada APBN. Kan kalau genteng pecah, APBN-nya susah. Gitulah, anggarannya dari mana? Persoalan sosial, masyarakat dan sebagainya, problem-problem sosial, pengamen, gembel, anak jalanan dan dinas sosial, akan kapan selesai? Negara sekuat apa sih untuk menyelesaikan persoalan ini? Kan? Nah ini dia. Ini catatan Ibnu Battuta menarik. Padahal ini tahun 700-an, 740-an, 750-an Hijriah. Artinya sudah sangat jauh dari masa Rasulullah SAW. Tapi umat itu masih punya modal atau fondasi kekuatan sehingga sekalipun berantakan di atas di ranah politik, tetapi di sini masih luar biasa. Dan tentu saja sekali lagi bahwa wilayah-wilayah yang dijelajah oleh Ibnu Battuta itu kerajaan-kerajaan yang berbeda-beda dan satu sama lain. Emangnya aku enggak. Tetapi masyarakatnya sepanjang itu satu warna, satu budaya, satu nilai, satu ajaran. Kenapa begini? Ini menarik. Lah kita aja dengan Malaysia gara-gara apa aja udah ribut kan? Padahal orang Malaysia itu separuhnya orang Jawa kok. Lah iya, emang orang Malaysia orang mana? Coba orang negeri 9 itu sepanjang-panjang orang negeri 9 itu orang Minang semua itu. Popdik sederhana itu, saya tahu, saya pernah ke sana. Orang Minang itu, orang Johor, wah seujung-ujung Johor itu orang Ponorogo itu masih ngajak ngomong Jawa, karena saya tahu dia tahu saya dari Gontor, orang ngomong Jawa, orang Ponorogo seneng banget. Jadi kita susah gitu loh. Padahal ya itu dia. Kita aja terpisah apa sih gitu dengan Malaysia? Etnik dekat, semua katakanlah Melayu, ya Jawa, ya semacam-macam gitu. Bahasa juga dekat gitu. Tapi kan nggak mudah, gitu. Nggak mudah. Orang Malaysia kita juga susah, nggak gitu. Kalau nyebut Indon itu kan nggak enak rasanya. Nah itu dia. Ini masalah besar yang kita hadapi. Dan Ibnu Battuta memberikan gambaran-gambaran ini kalau kita detailkan satu persatu asik sekali, menyenangkan sekali gitu. Jadi ini adalah sebuah, menurut saya, catatan atau laporan tentang perjalanan yang katakanlah memberikan pelajaran-pelajaran besar bagi kita yang menggambarkan tentang kondisi umat pada abad ke-8 atau abad ke-14 Masehi. Ini bukan masa idealnya Islam, bukan masa emasnya kekuatan Islam pada masa itu. Tapi perjalanan ini menjadi menarik sekali, gitu ya. Sehingga seharusnya kita sekali lagi harus menguatkan basis sosial kita. Bagaimana ajaran-ajaran Islam? Ibnu Sabil dalam Al-Quran disebutkan setidaknya ada 6 ayat yang mengangkat Ibnu Sabil dan hak Ibnu Sabil. Dan harta pribadi sampai harta negara itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan ada hak Ibnu Sabil di situ. Jadi bukan hanya negara betul. Seharusnya ada acuan APBN gitu, mengacu pada APBN harus ada peruntukan anggaran APBN untuk Ibnu Sabil musafir. Seharusnya ada. Dan negara Islam ada itu. Tapi tidak hanya bergantung pada negara, tapi juga kepada per individu, per orang, gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah 215 disebutkan tentang masalah hak Ibnu Sabil. Surah Al-Anfal ayat 41. Surah Al-Baqarah 215. Al-Anfal 41. At-Taubah ayat 60. Al-Isra ayat 26. Ar-Rum ayat 38, 38. Al-Hasyr ayat 7. Baca tentang Ibnu Sabil, itu musafir.
Dan dalam prakteknya, dalam praktek umat Islam sepanjang masa, itu adalah makan, minum, kebutuhan dia tinggal, arti tinggal di situ sebagai singgah maksudnya ya. Dan sampai kalau memang ada mampu gitu, itu memberikan bekal sampai ke tujuannya. Gitu ya. Mau safar kemana? Ke Aceh. Berapa? Bawa 5 anggota keluarga. Berapa tiketnya? Dan gitu. Ada hak musafir. Gitu ya. Tiketnya berapa? Ke Aceh berapa? 1 juta PP. Asal dia musafir. Asal dia musafir dia punya hak. Itu bukan masalah dia kaya atau miskin. Siapapun. Yang penting bukan maksiat tentunya. Karena banyak perjalanan itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diminta jalan-jalan oleh Allah. Tentu jalan-jalan bukan dalam arti ingin shopping di mana-mana gitu loh. Bahwa kemudian belanja oleh-oleh itu biasa. Tapi kalau tujuannya dari awal shopping itu pengen beli apa lain gitu ya. Tujuan safar itu apa coba dalam Islam? Tentu kalau tujuan ibadah haji itu pasti, umroh itu pasti, gitu ya. Tujuan silaturahim, iya kan? Iyalah mengunjungi keluarga, silaturahim itu jelas. Tujuan mencari ilmu, gitu ya. Mencari ilmu kan harus guru di mana-mana, harus dikejar. Tujuan dakwah, gitu ya. Tujuan apa? Berpetualang untuk mendalami ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi. Itu juga dianjurkan. Untuk mengambil ibrah, untuk bertadabbur. Itu dianjurkan. Itu memang kelihatannya untuk jalan-jalan, tidak. Saya kalau bukan nggak mau ngambil ibrah, ngapain saya jalan-jalan ke Maroko Spanyol? Emangnya nggak capek? Capek. Gitu. Nggak percaya, capek. Dagang juga boleh mencari rezeki. Artinya berbisnis, musafir punya hak untuk itu. Makanya di sentra bisnis, di kota-kota bisnis, di negeri-negeri Islam, apalagi dalam kondisi peradaban Islam sedang maju-majunya. Contohnya kalau saya pakai ukurannya, kalau di Andalus itu, Spanyol itu, ukurannya ukuran masa emasnya Islam, Abdurrahman An-Nasir dengan Al-Hakam Al-Mustansir. Dia mendirikan Almeria, kota Almeria itu kota dagang. Selain kota ilmu, kota dagang, pelabuhan. Di Almeria itu ada 900 penginapan, hotel dan penginapan gratis. Iya, orang dagang pasti punya uang. Tetap dia musafir. Iya, artinya dia tidak mengeluarkan modal itu untuk termasuk untuk menginap, itu lain. Jadi sebenarnya tidak Islam. Hah? Seharusnya memang iya. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz pernah membuat kebijakan tidak boleh orang Mekah mengambil biaya untuk pemukiman di Mekah. Memang. Saya bilang tidak. Memang. Itu artinya tidak ideal. Itu artinya tidak ideal. Gitu ya. Jadi walaupun berbisnis itu kan mencari rezeki. Mencari rezeki pada saatnya mencari nafkah. Itu kan ibadah. Bahwa kemudian dia sebagai musafir dia punya hak untuk menginap gratis dan makan gratis. Dalam peradaban Islam begitu. Kenapa emang? Kan dia berdagang, dia kan kemudian mencari rezeki untuk kemudian dia nafkahi keluarganya, untuk bersedekah lagi. Nanti orang yang untung dari situ dia bakal mungkin bikin penginapan gratis untuk orang lain. Kan begitu. Jadi nggak masalah. Kenapa? Jadi musafir bukan karena miskin. Mau kaya mau miskin dia karena musafir dia dapat jatahnya. Gitu ya. Jadi di kota seperti Almeria catatannya ada 900 loh, karena itu kota pelabuhan. Banyak orang datang ke situ, baik untuk berbisnis, untuk mencari ilmu, untuk macam-macam. Gitu ya. Jadi saya bilang jalan-jalan itu buang-buang uang semata-mata, enggak. Betul pasti perjalanan itu membutuhkan dana, uang. Tapi Allah mengatakan qul siru fil ardi fanzuru. Surah Al-Ankabut ayat 20. Katakanlah
menjelajahlah engkau di muka bumi. Al-Ankabut ayat 20. Fanzur, maka amatilah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk-makhluknya, jatuh bangunnya peradaban, summa yunshi'un nash'atal akhirah. Allah nyuruh kok kita untuk mengambil pelajaran dari jatuh bangunnya peradaban. Artinya bagi memang yang punya uang untuk itu, ya silakan. Itu bukan mubazir, enggak. Ya. Karena untuk melakukan nazar, untuk mengamati. Jadi baiknya ditunggu. Enggak apa-apa, enggak mubazir itu. Ya. Oh iya, sangat tetap walaupun dari awal modalnya dia harus mampu. Kalau itu ya dari awal dia harus mampu, tapi di tengah perjalanan dia punya hak. Ibnu Sabil punya hak. Bahkan Umar bin Khattab, sejak zaman Umar bin Khattab, di jalan-jalan protokol yang mengarah ke Mekah itu ada rumah-rumah singgah yang disebut Baitus Sawiq, Baitul Daqiq. Rumah-rumah singgah itu intinya untuk rest area, kalau bahasa kita sekarang, rest area musafir yang orang yang mau ke Mekah. Kan apa kalau bukan haji atau umroh, itu kemudian bisa mengambil gandum, membuat roti dan makan di situ, atau membawa untuk bekal sepanjang perjalanannya. Itu ada, berhak gitu. Jadi berhak, tetap dalam Islam asik kan? Jadi jalan-jalan itu sebenarnya kalau itu gitu ya, bukan mau ngapain, mau beli tas, itu lain. Kalau gitu mah jalan mau beli tas. Kalau kemudian sambil menjelajah kemudian beli oleh-oleh, ya silahkan lah, gitu ya. Kemana? Ya. Dia musafir, dia berhak. Dia musafir. Jelaslah orang pergi umrah atau haji musafir. Ibnu Sabi berhak. Iya, itu makanya tidak ideal, saya bilang. Tapi kan tahu duit. Ada juga yang gratisnya. Artinya kan ada yang memang ingin memberikan yang gratis kan, tapi secara umum memang mahal. Itu diakui lah. Aspek ekonominya kuat sekali. Ya, artinya aspek komersilnya maksud saya. Aspek komersilnya kuat. Kalau memang mampu untuk transportasi sekalipun ke tempat tujuan, itu berhak. Gitu ya. Tentu itu ada skala prioritas, gitu ya. Kan musafir tidak satu, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Artinya ada yang tipis kantongnya, ada yang tebal kantongnya. Itu prioritas lah pasti. Artinya tidak otomatis semua kemudian mengambilnya. Itu bukan serakah jadinya. Yang lain kan nggak kebagian, karena otomatis begitu. Itu pastilah kalau masalah begitu, teknis itu. Tapi pada dasarnya dia punya hak untuk itu, gitu ya. Jadi sekali lagi menjelajah, berjalan di muka bumi itu dianjurkan. Kalau saya sih bismillah, kalau saya bikin program menjelajah ke Turki nanti, menjelajah ke jalur sutra. Dulu bagaimana negeri-negeri Islam yang ditaklukkan sampai ke Laut Kaspia, itu ditaklukkan sampai ke dekat Rusia. Harus itu. Kita berbicara tentang Jarir bin Abdullah Al-Bujali, kita berbicara tentang Al-Bahili, itu panglima-panglima muslim yang menaklukkan daerah-daerah itu. Qutaibah bin Muslim. Wah, itu asik-asik gitu. Cerita-cerita perjuangannya, bagaimana Uzbekistan ditaklukkan, bagaimana Armenia ditaklukkan. Oh iya dah, bagaimana? Bukan dibolehkan, dianjurkan. Qul siru, dianjurkan oleh Allah. Oh iyalah. Apa-apa. Artinya ketika kita punya rezeki, itu bukan mubazir berjalan seperti itu. Bukan mubazir, bukan foya-foya perjalanan seperti ini. Enggak, karena ada tujuan nazar.
masalah fikih, ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan mutlak harus pakai muhrim dalam safar, dalam arti dari keluarganya yang laki-laki. Ada yang mengatakan selama dia dalam rombongan yang memang rombongan itu terorganisir otomatis, sehingga tujuan dari keberadaan muhrim itu tercapai dengan rombongan itu, maka otomatis itu boleh. Itu pandangan fikih di situ, dua itu, gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian gambaran tentang seorang Ibnu Battuta yang dari usia 21 atau 22 tahun menjelajah 140.000 km selama hampir 30 tahun dan kemudian membukukan perjalanan itu dan kemudian menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Mudah-mudahan buku terjemahnya bisa dibaca, walaupun saya yakin agak tidak mudah, gitu ya. Dan mudah-mudahan itu adalah ibrah yang penting. Catat sekali lagi bahwa ketika politik dan pemerintahan Islam tidak ideal, sepanjang setidaknya dalam catatan Ibnu Battuta berarti sampai abad ke-8 umat itu masih sehat. Umat masih sehat, dan ketika umat sehat maka segetir-getirnya kondisi perpolitikan itu tidak berdampak sampai begitu parah terhadap umat, karena umatnya masih bisa punya daya tahan. Jangan sampai politiknya hancur, umatnya hancur, itu berbahaya. Itu artinya kita teramat sangat lemah. Padahal sebagai umat kita bisa membangun kemandirian untuk kemudian kita bisa membangun imunitas atau kekuatan daya tahan, sehingga otomatis dengan modal daya tahan itu kita bisa memperbaiki perpolitikan kita, bukan dibalik, gitu ya. Itu ibrahnya, itu ibrah penting, karena isu politik ini isu panas sampai 2019 ini, gitu ya. Kita jangan sampai salah dalam memahami itu. Mudah-mudahan suatu ketika jamaah al-Islah punya penginapan, iya, jadi penginapan al-Islah untuk musafirin. Asik Ibnu Sabil. Allah Ta'ala. Itu risalah Islam, itu misi Islam yang kalau kita baca satu persatu akan sangat-sangat mengagumkan sekali dari waktu ke waktu. Itu dia. Kita bangun dengan konsep wakaf. Justru dengan wakaf itu pengelolanya jadi jelas karena ada nazir. Iya. Ini artinya kita harus membahas apa itu wakaf dan bagaimana wakaf supaya paham. Karena kalau saya tangkap belum ada gambaran, memang kalau wakaf gimana? Enggak. Justru kekuatan dari dulu itu wakaf, gitu ya. Wakaf itu menunjukkan memang nilai solidaritas antar umat itu kokoh, gitu. Itu dengan wakaf, gitu ya. Dan itu wakaf itu sudah punya mekanisme dari aspek fikihnya sampai aspek teknisnya, sehingga kemudian akan menjamin itu akan berjalan terus dan bertahan, gitu ya. Iya, pengelola akan dikaitkan dengan profesionalitas. Kalau pengelola, tapi penanggung jawab adalah nazir yang amanah. Itu di situ. Oh iya, nazir bergenerasi makanya. Makanya di situ ada mekanisme nazir. Masalah nazir. Ini asal masalah mekanisme wakaf, masalah nazir dan pengelolaan. 3 hal itu. Kalau ini kita sudah punya gambaran ini, insya Allah itu bisa. Saya sedang menyusun kurikulum untuk semacam madrasah wakaf supaya paham wakaf dari A sampai Z nya. Karena saya pernah alami di keluarga. Oh ya. Itu memang ada rumah makan, kakek, keluarga. Tapi kita bawa dia katanya apa nggak dia kurang benar. Nah itu dia. Maka nazir itu memang harus ada kriteria-kriterianya dan harus bergenerasi. Niatnya awalnya bisa buat A, jadi sebenarnya saya buat A. Wah, itu artinya nazirnya nggak kokoh. Karena kan wakaf itu diberikan dengan satu sighah, dengan satu akad wakaf. Nazir itulah yang bertanggung jawab itu menjaga akad itu terlaksana sampai kapan-kapan. Artinya tidak terbatas. Di situ ada mekanismenya, gitu ya.
insya Allah kalau kita paham memahami wakaf dengan utuh, itu akan terlaksana dengan baik, insya Allah. Masalahnya memang wakaf ini walaupun populer, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak dipahami, gitu ya. Apalagi wakafnya sampai segitu gitu. Dulu wakaf tuh sampai villa aja jadi wakaf, hotel jadi wakaf. Wallahu ta'ala. Nanti insya Allah. Baik. Itu artinya kita perlu paham tentang masalah wakaf ya. Insya Allah suatu saat kita pelajari tentang masalah wakaf. Demikian ibu-ibu sekalian, kita cukupkan kajian kita. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, dan untuk itu kita tutup dengan doa. Kita berdoa untuk kita, kebaikan kita, dan untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk teman kita, dan tentu saja yang mereka yang mengalami musibah, ada kematian, ada sakit dan sebagainya. Untuk itu mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad wa sallim ala Nabiyyina ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal 'afwan min al-hisab. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna wa ta'ala wa mautal muslimin. Allahumma asqihum fasih jannatik. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma wasi' mudkhalahum. Allahumma asqihum bijiwarika bi jannatil na'im. Allahumma anqulhum ila rafiqil a'la, ila firdausil a'la. Allahumma salli ahlahum. Allahumma abdilhum khairan min ahlihim wa abdil darahum khairan min darihim. Allahumma najjina wa najjihim. Allahumma najjina wa najjihim min adhabika wa min adhabil nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.